Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Natasha dari kelas 7B PAI non reguler. Di sini saya akan buat video untuk tugas mata kuliah Bapak Fikri Farihin MPDI, yaitu mata kuliah Tahsinul Qiraah. Pembahasan saya kali ini yaitu tentang ibtida al-qiraah dalam ilmu tajwid. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama yaitu pengertian ibtida al-qiraah, yang kedua ketentuan umum ibtida al-qiraah, yang ketiga ibtida dari hamzah wasal, dan yang keempat ketentuan tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Oke, pembahasan pertama yaitu pengertian ibtida al-qiraah. Secara bahasa ibtida berasal dari kata bada'a ya bada'u bada'an yang berarti memulai. Dalam istilah ilmu tajwid sendiri, ibtida berarti memulai bacaan setelah berhenti atau waqaf, atau memulai bacaan pada bagian tertentu dari ayat Al-Quran. Ibtida memiliki fungsi penting dalam menjaga kesinambungan makna ayat. Kesalahan dalam memilih titik ibtida dapat menimbulkan perubahan makna, bahkan kesalahan teologis. Sedangkan secara etimologis, kata ibtida berasal dari bahasa Arab yang berarti permulaan atau memulai sesuatu. Dalam konteks ilmu tajwid, ibtida al-qiraah berarti memulai bacaan Al-Quran pada suatu kata atau ayat tertentu dengan tujuan untuk membaca secara benar sesuai kaidah tajwid dan makna yang utuh. Oke, pembahasan yang kedua yaitu ketentuan umum ibtidaul qiraah. Dalam penerapannya, ibtida memiliki sejumlah ketentuan umum yang telah dijelaskan oleh para ulama qiraah dan ahli tajwid. Ketentuan tersebut antara lain yaitu yang pertama, ibtida harus dilakukan pada tempat yang sesuai dengan makna. Contohnya pada bacaan la ilaha illallah tapi bacanya dari ilallah, itu tidak boleh. Dan yang kedua, tidak boleh ibtida pada tempat yang menyebabkan perubahan makna. Misalnya, memulai bacaan dari kata yudillu may yasha tanpa membaca bagian sebelumnya dapat memberi kesan negatif terhadap sifat Allah, padahal konteks ayat secara lengkap menjelaskan keadilannya. Yang ketiga, ibtida dilakukan setelah berhenti atau waqaf. Ibtida biasanya terjadi setelah seseorang melakukan waqaf atau berhenti pada bacaan tertentu, kemudian melanjutkan bacaan dari awal kata atau ayat lain yang sesuai. Dalam hal ini, hubungan antara waqaf dan ibtida sangat erat, karena ibtida merupakan lanjutan dari proses waqaf. Dan yang keempat, ibtida disertai niat membaca dengan tartil. Para ulama tajwid memberikan beberapa prinsip umum dalam melakukan ibtida. Yang pertama, makna harus sempurna. Yang kedua, memperhatikan tanda waqaf dan ibtida dalam mushaf. Mushaf modern memberikan tanda khusus seperti mim, to, dan jim atau lainnya untuk menunjukkan waqaf, serta tanda ibtida di akhir frasa. Yang ketiga, memperhatikan hukum tajwid pada huruf pertama. Ketika ibtida dilakukan, huruf pertama yang dibaca harus mengikuti hukum tajwid, misalnya hukum idhar, idgham, qalqalah, dan juga lainnya. Yang keempat, menjaga konsistensi makna dan struktur kalimat. Oke, pembahasan ketiga yaitu ibtida dari hamzah wasal. Pengertian hamzah wasal sendiri adalah hamzah yang ditulis di awal kata tetapi hanya dibaca ketika berada di permulaan bacaan. Sedangkan ketika disambung dengan kata sebelumnya, hamzah tersebut tidak bisa dibaca. Ciri khas hamzah wasal adalah tidak memiliki harokat tetap, melainkan berubah sesuai dengan harokat huruf ketiga dalam kata tersebut. Hamzah wasal biasanya muncul pada 3 tempat. Yang pertama pada kata benda seperti ismun, imruun. Yang kedua pada kata kerja, idrib, iqra. Dan yang ketiga pada kata sandang, al, seperti al-kitabu. Aturan bacaan hamzah wasal saat ibtida. Ketika kata yang diawali hamzah wasal dibaca sebagai ibtida, hamzah tersebut harus dibaca sesuai harokat yang ditentukan oleh kaidah tajwid dan ilmu shorof. Berikut kaidahnya. Yang pertama, pada kata benda atau isim, hamzah wasal dibaca kasroh, misalnya ismuhu. Pada kata kerja atau fiil, bentuk perintah atau lampau 5 huruf, hamzah wasal dibaca fathah, misalnya idhab. Pada kata kerja 6 huruf, hamzah wasal dibaca dhammah, misalnya istaghfir. Pada kata sandang, hamzah wasal dibaca
fathah, misalnya al-kitabu. Yang ketiga, hukum ketika tidak dibaca atau wasol. Jika hamzah wasol berada di tengah kalimat setelah kata sebelumnya tanpa berhenti, maka hamzah tersebut tidak dibaca sama sekali. Misalnya dalam bisabri wassolah, hamzah pada as-sholah dihapus karena terhubung langsung dengan huruf sebelumnya. Oke, pembahasan yang terakhir atau keempat yaitu ketentuan umum ibtida, ketentuan tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Dalam Mushaf Madinah dan riwayat Imam Hafaz, kaidah ini tidak selalu ditandai dengan simbol khusus. Namun dalam pembacaan riwayat Waros dan Kolun muncul nun kecil sebagai tanda nun wikoyah. Dalam ilmu tajwid, salah satu fenomena fonetik yang perlu diperhatikan adalah ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol di awal kata berikutnya. Ketika suatu kata berakhir dengan tanwin dan diikuti oleh kata yang diawali dengan hamzah wasol, maka tanwin tersebut dihilangkan bunyi nunnya dan bacaan disambungkan langsung dengan kata berikutnya. Hal ini terjadi karena hamzah wasol tidak dibaca ketika disambung. Dengan demikian, tanwin pada akhir kata seolah lenyap saat bertemu hamzah wasol karena terjadi proses penghilangan bunyi. Yang terakhir yaitu hikmah linguistik. Fenomena ini menunjukkan keindahan struktur fonetik Al-Quran yang menghindari pengucapan yang berat atau berulangnya bunyi. Penghilangan tanwin di depan hamzah wasol menjadi kelancaran dan kefasihan bacaan sesuai dengan prinsip tartil dan tahqiq dalam ilmu tajwid. Baik, selanjutnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan yang saya bahas kali ini yaitu ibtida al-qiraah merupakan aspek fundamental dalam ilmu tajwid yang mengatur bagaimana seorang pembaca Al-Quran memulai bacaan dengan benar setelah berhenti. Salah satu penerapan pentingnya adalah ketika memulai bacaan dari kata yang diawali dengan hamzah wasol, di mana hamzah wasol tersebut harus dibaca sesuai dengan kaidah morfologis. Adapun ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol, muncul aturan khusus berupa pengganti suara atau nun wikoyah agar bacaan tetap mengalir. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.